Halo Besti, cuan lover. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Cak Nawi, channelnya orang-orang beruntung. Kali ini Cak Nawi bahas tentang seseorang yang memiliki 4 istri tapi tidak memiliki hati atau jantung ya. eh Cak Nawi berkali-kali menjelaskan saya ngomong hati ini bukan hati liver ya, tapi jantung. Ya, heart itu jantung yang mengeluarkan sinyal-sinyal feeling itu ya. Eh Sebelum mendengar penjelasan ini, teman-teman harus rileks, santai, rebahan. Jangan lupa pakai bantal ya, biar masuk ke alam bawah sadar kalian. Nah, memiliki 4 istri tapi tidak memiliki jantung. Ada kisah seseorang yang memang benar ini, tidak zaman dahulu ya, tapi di era-era milenial 2010-an ke atas dan mungkin masih hidup ya orangnya ini. Beliau memiliki 4 istri. 4 istri, senangnya dalam hati ya. Kemudian memiliki lebih dari 20 perusahaan, teman-teman. Ya, ketika itu beliau sedang merasakan ya biasalah nggak enak badan ketika di usia 60 tahun. Kemudian beliau memeriksakan dirinya ke rumah sakit. Ada apa kok badan saya kurang enak badan? Biasanya tidak pernah gitu kan, jarang sekali beliau sakit ini. Suatu ketika dokter ngecek tekanan ya, tekanan darah, kemudian eh, tekanan darah, terus apa seperti biasa itu check up itu. Kemudian dokter terkejut melihat tidak ada denyut jantungnya, teman-teman. Loh, ini seperti mayat hidup ini. Akhirnya dokter ini menanyakan ke dokter yang lain, ini kok ada ini pasien kok jantungnya tidak berdenyut, tidak berdetak. Kemudian tidak bisa jawab lagi sampai pada akhirnya datanglah seorang dokter dari Eropa ya, meneliti kasus seseorang ini yang tidak yang jantungnya ini tidak berdetak. Setelah diselidiki, dianalisa, ternyata beliau ini memiliki sistem saraf yang setiap sel-sel sarafnya ini berfungsi sebagai pemompa darah seperti jantung. Sehingga jantungnya tidak berdetak. Bukan sehingga, tapi karena jantung itu tidak berdetak, maka sel-sel saraf yang lain itu berfungsi seperti jantung itu. Nah, padahal Cak Nawi sering ngomong, kalau kita memunculkan gelombang energi positif dengan rasa bahagia itu kan pakai jantung, hati, heart ini, bukan pakai yang liver ya, liver hati bukan, tapi pakai jantung. Nah ini jantungnya nggak ada, kita pakai feeling apa gitu kan, feeling perasaan apa yang dimunculkan frekuensi ini kan. Nah, kita Cak Nawi mau membahas, menganalisa secara ilmiah tentang vibrasi ini. Nah, bahwasanya kita melihat ternyata apa kelebihan orang ini. Yang jelas kelebihannya 4 istri ya. Kalau kita lihat dari sisi 4 istri ini lelaki, kaum lelaki, kalau dipenuhi secara biologisnya, maka akan memunculkan hormon dopamin. Dopamin itu hormon yang memunculkan rasa bahagia,
rasa kesenangan, ya. Cak Nawi bilang kebahagiaan, kesenangan itu berada di gelombang di atas 500, sekitar 540-an Hz. Satu istri teman-teman, ya. Lah nek dua, lah kalau tiga, lah kalau empat, hormonnya wah gak karu-karuan itu ya. Jadi gelombangnya itu bukan gelombang yang biasa-biasa saja, ya. Gelombangnya melampaui batas jantung itu ya, kurang lebih itu. Nah, ini mohon maaf, ini para istri, waduh, aliran sesat lagi nih Cak Nawi nyuruh orang nikah 4 istri, enggak. Jadi ini kan kita bahas secara ilmiah. Maka dia memunculkan rasa bahagia. Orang bahagia itu kan tidak melihat realita. Keadaan apapun ya. Kalau sudah dilayani secara biologis sama istri, udah bahagia sudah. Nah, ketika kita sudah merasakan kebahagiaan, maka peluang-peluang itu kan ya muncul ya. Seorang lelaki itu mau bekerja itu semangat. Effortnya itu wah luar biasa. Ya. Jadi kalian-kalian yang para istri ini sebenarnya kalau melayani suami, seorang suami itu harus penuh dengan rasa yang bahagia, semangat dan menggoda gitu loh. Kalau cantik saja, tapi kalau nggak menggoda, misalkan ini ya, sudah cantik, cerewet, bawel, ya, jengkelin, terus bikin mangkel aja rasanya. Susah men, rasa bahagia itu tidak muncul. Laki-laki itu males. Tapi kalau, maaf, mukanya pas-pasan, tapi dia bisa mengeluarkan inner beauty-nya, bisa menggunakan kata-kata lembutnya, murah senyumnya, Mas, Bang, sudah makan belum? Gitu ya, misalkan gitu. Ayo, saya ladenin ini yang saya lihat dari dokter siapa itu? Dokter Aisyah atau siapa? Lupa saya. Seorang ibu-ibu itu. Kalau ibu-ibu, seorang istri memperlakukan suami dengan penuh rasa kasih sayang ya, dengan penuh keceriaan. Itu laki-laki itu leleh ibu-ibu. Asli leleh. Nah, kalau sudah leleh, mereka itu bahagia. Kalau bahagia itu dia semangat kerjanya. Kalau semangat kerjanya, keberuntungan itu datang gitu loh. Jadi walaupun kerjanya biasa-biasa saja, tapi keberuntungannya itu loh yang kita cari itu di situ. Makanya ibu-ibu jangan cerewet. Asli jangan cerewet. Jangan suka bentak-bentak suami. Jadi ini penting ini sekali dalam keharmonisan rumah tangga itu. Kalau nggak tambah miskin loh. Ancamannya miskin loh, takut kalau diancam miskin. Iya kan? Kalau miskin, susah. Nggak ada pekerjaan, nggak ada pemasukan, marah-marah, bentak-bentak, suami nggak pecus, suami nggak bisa kerja dan sebagainya. Itu nggak boleh teman-teman. Ibu-ibu, istri mohon maaf ya. Jadi begitu. Ketika istri-istri yang 4 ini mampu membahagiakan suami, loh, perusahaannya tambah banyak, tambah berkembang. Begitu teman-teman. Begitu ya. Ini bapak-bapak seneng ini melihat ini ya. Ibu-ibu merungut aja. Makanya kalian yang satu istri, yang istrinya satu, maka berubahlah menjadi sosok 4 ya. Yang lebih luar biasa lagi. Yang bisa benar-benar membahagiakan seorang suami. Munculkanlah hormon dopamin dari suamimu, teman-teman, ibu-ibu. Gitu. Supaya apa? Supaya keberuntungan itu datang, kerja itu mudah. Gitu. Saya melihat banyak kasus-kasus rumah tangga ini ya. Yang laki ganteng, yang perempuan cantik, ya tapi ya begitu ya. Tetap aja sudah kaya, sama-sama kaya, ada konflik dalam rumah tangga itu ya memunculkan perceraian, ekonomi memburuk, dan seperti itulah. Belum lagi penyakit, gitu kan. Makanya kebahagiaan itu penting, maka akan memunculkan banyak keberuntungan. Nah, kisah dari seorang ini yang tidak memiliki jantung ini, dia memiliki
lebih dari 20 perusahaan. Terus kelebihannya apa lagi? Beliau ini suka berbagi, teman-teman. Suka berbagi, dan dia kalau berbagi langsung terjun, misalkan membangun sebuah tempat ibadah, dia turun. Suka berbagi makanan. Dia ngajak makan bareng-bareng. Beliau suka berbagi makanan, suka ngajak makan tuh bareng-bareng. Dan pengalaman itu saya rasakan di sini, di pulau terpencil ini. Saya sering diajak kemana-mana itu makan-makan. Mudah-mudahan orang-orang di sini yang suka ngasih saya makan ini beliau berlimpah ruah. Semoga yang ngasih makan ini melihat video ini dan merasakan gelombang keberuntungannya ini. Amin. Kemarin ada beberapa teman yang lihat video ini. Mudah-mudahan keberuntungan ini terpancar kepada teman-teman, saudara-saudara, bukan teman lagi kalau di sini ya, di tempat saya pulau ini. Beliau saya anggap semua keluarga. Tidak pernah kenal, tidak pernah katakanlah bukan sedarah, tapi luar biasa seperti keluarga. Saya di sini merasa kenyang terus gitu ya. Banyak peluang-peluang yang bisa saya lakukan di sini. Suka berbagi makanan. Kemudian kelebihan itu mendatangkan banyak, termasuk kesehatan. Kesehatannya, keuangannya, kemudian yang penting keharmonisan rumah tangganya. 60 tahun teman-teman. Ya sakit wajar lah ya. 60 tahun. Mungkin kelelahan dan sebagainya. Siapakah beliau? Beliau adalah Muhammad Hariri, orang Timur Tengah sana. Silahkan teman-teman cari Muhammad Hariri. Untuk membahas soal hormon dopamin, nanti kita akan lanjut ke channel selanjutnya. Karena semuanya berkaitan dengan keuangan, keberuntungan, kesehatan, keharmonisan rumah tangga. Maka kami sebagai kaum lelaki ini memohon pada para ibu-ibu, wanita agar selalu membahagiakan suami dengan caramu yang mudah dalam hatimu ya. Tidak pakai uang, teman-teman, ibu-ibu. Kalau laki-laki ini kalau membagikan istri itu pakai uang kan, butuh effort yang keras, butuh kerja, butuh pikiran yang gak karu-karuan dalam dunia kerja ini. Peluang kita harus mengejar target dan sebagainya untuk membagikan istri. Nah, sedangkan istri itu loh cuma membagikan dari tubuhnya tok, dari rasa senyum tok. Senyum loh murah, guys, gitu ya. Melayani setulus hati. Suami itu langsung melihat secara inner beauty itu keluar semua dari istri, dari para istri ini. Makanya istri-istri kalau pengen kaya raya dalam rumah tanggamu, pengen sehat, sudah layani suamimu dengan ikhlas ya. Yang ikhlas dari dalam, murah senyum. Sama orang luar senyum, tapi sama suami mengkerut ya, kecut, nggak enak gitu. Padahal itu membangun materimu sendiri. Sayang sekali kan, materimu sendiri kamu buang gara-gara kamu senyum kecut, kamu suka marah-marah, bentak-bentak ke suami, ya, setengah curhat. Ya, oke, terima kasih. Cukup sekian dari Cak Nawi. Semoga ini bermanfaat buat seluruh alam semesta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.